Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adikku, kita ketemu di manajemen konstruksi 1. Pada kali ini kita akan bahas bab 2, manajemen proyek konstruksi. Materi sudah ada di file sebelumnya yang telah saya sampaikan ke saudara. Kita langsung ke bab 2 ini. Yang pertama, pendahuluan, bahwa suatu proyek konstruksi ini merupakan suatu rangkaian kinerja atau kegiatan yang hanya satu kali dilaksanakan dan umumnya berjangka waktu pendek. Nah, ini. Jadi proyek-proyek ini kalau sekarang ya dilaksanakan dalam satu kurun anggaran atau satu tahun. Ada sih beberapa yang multi-years ya, tahun jamak. Tapi umumnya dalam satu tahun atau berdurasi pendek. Nah, dalam kegiatan tersebut terdapat suatu proses yang mengolah sumber daya proyek menjadi suatu hasil kegiatan yang berupa bangunan atau fisik, baik itu gedung, jalan, jembatan, bendungan, dan lain-lain. Ya. Nah, untuk proyek atau proses proyek dalam rangkaian kegiatan tersebut tentu melibatkan beberapa pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ini untuk hubungan antara pihak dalam proyek dibedakan atas hubungan fungsional dan hubungan kerja. Ini bisa Anda perhatikan hubungan ini nanti baik untuk mengerjakan KP ataupun yang lain, di sini bisa dijadikan bahan acuan. Kemudian dalam pelaksanaannya ini melibatkan banyak pihak, maka potensi terjadinya suatu crash atau konflik sangat besar. Jadi bisa dikatakan di sini bahwa proyek konstruksi mengandung konflik yang cukup tinggi atau mengandung crash yang sangat tinggi. Apalagi kalau dari masing-masing pemangku di proyek itu mempunyai kebijakan yang mungkin ada yang tidak sesuai, ini pasti terjadi satu crashing ya, terjadi gesekan-gesekan yang tentunya berimbas pada proyek tersebut. Kemudian karakteristik proyek dapat dilihat dari 3 dimensi, yaitu unik ya. Pertama unik, kemudian melibatkan sumber daya dan membutuhkan suatu organisasi. Kemudian jika terjadi suatu permasalahan diselesaikan dengan 3 kendala atau triple constraint sesuai spek yang ditetapkan, sesuai dengan time schedule, dan sesuai dengan biaya yang direncanakan. Jadi di sini sesuai dengan spek yang ditetapkan itu sesuai dengan mutu. Kemudian sesuai dengan time schedule itu sama dengan waktu yang diberikan dari user, dari pengguna, dan sesuai biaya yang direncanakan atau biaya, mutu, dan waktu. Jadi triple constraint ini. Kemudian 3 karakteristik dari proyek konstruksi. Pertama, bisa dilihat di atas tadi, proyek bersifat unik. Gimana bisa dikatakan unik? Ini karena tidak pernah terjadi kerangkaian kegiatan yang sama persis. Tidak ada proyek identik, yang ada adalah proyek sejenis. Kemudian proyek juga bersifat sementara dan selalu melibatkan grup pekerja yang berbeda-beda. Jadi pernah dicontohkan kalau misalnya di proyek gedung kembar ya, walaupun dari segi RAB sama, gambar sama, luasan sama, tapi ketika dikerjakan dengan orang yang berbeda,
mempunyai komposisi tenaga kerja yang berbeda, mempunyai metode kerja yang berbeda, maka selesainya tidak bisa bersama-sama dan penggunaan anggaran juga tidak sama. Ini bersifat sangat unik ya. Jadi tidak ada suatu proyek konstruksi yang sama persis di sini. Kemudian juga membutuhkan suatu sumber daya, sumber daya. Atau sering bahasa kita adalah resource. Yaitu pekerja ya dan sesuatu, uang, mesin, metode, material, ini jadi kesatuan. Kemudian pengorganisasian semua sumber daya tersebut dilakukan oleh manajer proyek di sini. Ini menurut informasi bahwa kenyataannya bahwa mengorganisasi pekerja lebih sulit dibandingkan sumber daya yang lainnya. Ya, namanya manusia, punya pikiran, punya perasaan. Jadi kita harus mengatur tidak dari segi akademis saja, ya, attitude, tingkah laku, atau mungkin latar belakang pendidikan, latar belakang ekonomi, ini penanganannya juga harus berbeda. Apalagi pengetahuan yang dipelajari seorang manajer proyek bersifat teknis. Ada MR atau mekanika rekayasa, fisika bangunan, computer science, construction management. Jadi seorang manajer proyek secara tidak langsung membutuhkan pengetahuan tentang teori kepemimpinan yang harus dia pelajari sendiri. Tadi sudah saya sampaikan bahwa yang dibawahi atau anak buahnya itu dari berbagai macam latar belakang ya. Kemudian membutuhkan organisasi. Kemudian di bab 1 juga kita sudah bicara ada organisasi, ada beberapa organisasi, tolong diulang, dibaca lagi. Bahwa setiap organisasi memiliki keragaman tujuan, ya, di mana di dalamnya terlibat sejumlah individu dengan ragam keahlian, ketertarikan, kepribadian, dan juga ketidakpastian. Ya. Langkah awal yang harus dilakukan oleh manajer proyek adalah menyatukan visi menjadi satu tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi. Jadi organisasi ini harus mempunyai visi, ya, mempunyai visi dan misi yang tetap sudah ditetapkan. Maka latar belakang pendidikan, latar belakang kepribadian dan selain sebagainya dari pekerja bisa dikumpulkan menjadi satu tujuan yang berada di visi suatu organisasi tersebut. Ya, kita lanjutkan ke berikutnya. Maaf ini. Jadi bisa dikatakan bahwa konstruksi adalah rangkaian kegiatan membangun atau construction, dan perlu ditegaskan karena dalam beberapa literatur yang dimaksud dengan konstruksi adalah hasil dari suatu rangkaian kegiatan berupa bangunan, baik jalan raya, jembatan, rumah, gedung, dan lain sebagainya. Kita lanjutkan ke jenis-jenis proyek konstruksi. Yang pertama adalah bangunan gedung. Ini bisa rumah, kantor, pabrik. Cirinya, proyek konstruksi menghasilkan tempat orang bekerja atau tinggal. Yang kedua, pekerjaan dilakukan pada lokasi yang relatif sempit dan kondisi fondasi yang umumnya sudah diketahui. Kemudian manajemen dibutuhkan terutama untuk progressing pekerjaan. Ini bangunan gedung.
Jadi rata-rata digunakan untuk hunian ya, maupun untuk pekerjaan, untuk bekerja, kantoran dan sebagainya. Ini yang gedung. Kemudian yang kedua yang bangunan sipil, ini bisa jalan, jembatan, bendungan, infrastruktur lain ya, mempunyai ciri proyek konstruksi dilaksanakan untuk mengendalikan alam agar berguna bagi kepentingan manusia. Nah, ini beda. Jadi kalau di gedung untuk tempat atau tinggal, kalau ini sudah mengendalikan alam. Kemudian pekerjaan dilaksanakan pada lokasi yang luas dan panjang dan kondisi fondasi sangat berbeda. Ya misalnya jalan dari Semarang ke Solo itu kan berbeda-beda ya, di lahan yang sangat luas. Manajemen dibutuhkan untuk memecahkan permasalahan. Ini permasalahan lingkungan sangat tinggi sekali ya. Permasalahan dengan masyarakat juga tinggi. Ini di sipil. Kalau di gedung permasalahannya ya tentunya dengan lokasi di mana gedung itu dibuat. Tapi kalau sipil sepanjang STA itu ada permasalahan. Kemudian tahap kegiatan dalam proyek konstruksi ini adalah kegiatan yang melalui suatu rangkaian yang berurutan, mulai dari adanya kebutuhan di si pemilik proyek atau Pimpro. Kalau sekarang adalah mungkin PPK ya, itu pejabat membuat komitmen, kemungkinan terlaksanaannya ya jadi proyek tersebut, penjelasan pembuatan yang rinci, pembuatan rancangan, pemilihan calon pelaksana atau penyedia jasa, pelaksanaan pembangunan hingga ke pemeliharaan dan persiapan bangunan tersebut untuk siap digunakan. Tolong perhatikan berikut ini, yaitu aspek-aspek dalam kerangka dasar dari proses konstruksi. Yang pertama adalah fungsional, ya, fungsional. Konsep umum, program tata ruang, pola operasional dan sebagainya. Kemudian lokasi dan lapangan, iklimnya, topografi, jalan masuk ke lokasi, prasarana, formalitas hukum dan sebagainya. Ini harus ada orang-orang yang menanganinya, ya, khusus di bidang-bidang itu. Ketiga, konstruksinya, prinsip rancangan, standar teknis, ketersediaan bahan, metode membangun atau metode kerja, dan keselamatan operasi atau ketiganya ini. Kemudian operasional, jadi administrasi proyek, arus kas, perawatan, kesehatan, dan keselamatan kerja ini. Tahap studi kelayakan ini bertujuan untuk meyakinkan pemilik proyek atau PPK atau pengguna bahwa proyek konstruksi yang diusulkan layak untuk dilaksanakan, baik dari aspek desain, ekonomi maupun lingkungan. Ya. Apa saja kegiatannya? Pertama, menyusun rancangan kasar dan membuat estimasi biaya untuk proyek tersebut, meramalkan manfaat yang akan diperoleh akan pelaksanaan proyek tersebut, ini manfaat ekonomis dan sosial. Kemudian menyusun analisis kelayakan proyek dan menganalisis dampak lingkungan akibat pelaksanaan proyek tersebut. Kemudian tahap penjelasan atau briefing. Untuk mendapatkan penjelasan dari pemilik proyek atau PPK atau user atau pengguna mengenai fungsi proyek dan biaya yang diizinkan, sehingga konsultan perencana dapat menafsirkan kegiatan owner
membuat taksiran biayanya. Ini kegiatannya adalah menyusun rencana kerja dan menunjuk para perencana dan tenaga ahli. Ini yang pertama ya. Kemudian mempertimbangkan kebutuhan pemakai, keadaan lokasi dan lapangan. Merencanakan desain, taksiran biaya serta persyaratan mutu. Yang ketiga, mempersiapkan ruang lingkup jadwal kerja, taksiran biaya dan rencana pelaksanaan. Kemudian yang keempat, mempersiapkan sketsa dengan skala tertentu sehingga dapat menggambarkan denah dan batas-batas dari proyek. Nah, ini juga harus saudara perhatikan itu. Kemudian tahap perancangan ini punya tujuan untuk melengkapi penjelasan proyek dan menentukan tata letak, ya, rancangan, metode dan taksiran biaya agar mendapat persetujuan dari pemilik proyek dan pihak-pihak yang berwenang lainnya yang terlibat di proyek. 1. Mengembangkan ikhtisar proyek menjadi penyelesaian akhir. 2. Memeriksa masalah teknis. 3. Meminta persetujuan akhir dari pemilik proyek. 4. Harus mempersiapkan hal-hal sebagai berikut. Ada rancangan skema dan taksiran biaya, rancangan terperinci, gambar kerja, spek dan jadwal, daftar kualitas, kuantitas, taksiran biaya akhir, dan program pendahuluan pelaksanaan. Ya, coba diingat-ingat ya semuanya dari awal sampai sini. Sampai sini kalau ada pertanyaan bisa dilayangkan lewat WA saja ya, supaya tidak membebani El Nino nantinya. Lewat WA nanti akan segera saya jawab kalau bisa ya, kita belajar bersama. Kemudian tahap pengadaan atau lelang atau tender ini. Ini untuk menunjuk kontraktor atau bahasa sekarang penyedia jasa konstruksi sebagai pelaksana atau sejumlah kontraktor sebagai subkontraktor yang akan melaksanakan konstruksi di lapangan. Jadi kalau misalnya ada subkontraktor besar ya, atau disebut dengan main kontraktor, ada pekerjaan-pekerjaan yang khusus yang dimiliki para ahli di kontraktor, misalnya baja ringan, pondasi yang panjang, lah ini subkontraktorkan. Jadi kita menyampaikan atau memberi kontrak baru kepada kontraktor ahli tersebut, misalnya pondasi yang panjang untuk melaksanakan di proyek kita, ya, sehingga kita tidak perlu mempersiapkan karena kita tidak punya berarti alatnya. Jadi alat kita hanya menyediakan pancangnya, ya, atau batang pancangnya, sehingga yang memancang dari subkon ya, dan lain sebagainya. Ini diperbolehkan. Nah ini pakai lama ya, kalau sekarang sudah e-prok ya, e-programan dengan LPSE. Kalau nilai di atas 200 sampai ya ke bawah itu pakai simple
Simpel Kemendikbud kalau sekarang. Nah, prosesnya dalam pengadaan untuk pelaporan, pertama kalau nilainya 0 sampai 10 nanti cukup dengan kwitansi. 10 juta sampai 50 bisa pakai nota pembelian ya. Di atas 50 bisa pakai simple ya, sampai 200 simple. Kegiatan ini lama prakualifikasi, kemudian dokumen kontrak. Kemudian tahap pelaksanaan ini mewujudkan dari sesuatu yang sudah direncanakan di dalam kertas oleh konsultan perencana, kemudian yang sudah terekod masalah biaya, mutu dan waktu yang semuanya sudah disepakati, kemudian dilakukan perencanaan ya, mengendalikan dan mengkoordinasi secara semua operasional di lapangan. Yang pertama, perencanaan dan pengendalian itu berupa jangka waktu pelaksanaan, organisasi, tenaga kerja, dan peralatan material. Kemudian kegiatan koordinasi, tentunya mengkoordinasi seluruh kegiatan, kemudian para subkontraktor dan penyediaan umum secara umum ya. Kemudian tahap pemeliharaan dan persiapan penggunaan. Ini bertujuan untuk menjamin kesesuaian bangunan yang telah selesai dengan dokumen kontrak dan kinerja fasilitas bagaimana mestinya. Jadi di sini kontrak merupakan buku panduan atau pedoman di dalam pelaksanaan di lapangan, baik biaya, mutu dan waktu di situ. Maka harus memuat aspek teknis ya, aspek teknis yang harus dilaksanakan di lapangan. Yang dilakukan adalah mempersiapkan catatan pelaksanaan baik berupa data-data pelaksanaan maupun gambar pelaksanaan. Kemudian kedua, meneliti bangunan secara cermat dan memperbaiki kerusakan yang terjadi bila ada. Mempersiapkan pedoman operasional, kemudian melatih staf untuk melaksanakan pemeliharaan. Kita lanjut dengan pihak-pihak yang terlibat dalam proyek konstruksi ini. Kita lihat di sini. Nah, ini di dalam manajemen proyek ada pemilik proyek ya. Sekarang PPK atau owner. Ada konsultan perencana atau penyedia jasa perencanaan. Ada penyedia jasa pengawasan atau supervisi, atau ada penyedia jasa manajemen konstruksi. Kemudian di sini ada kontraktor utama atau sering disebut dengan main kontraktor. Kemudian ada subkontraktor atau kontraktor khusus yang menangani beberapa bagian khusus yang mungkin dari kontraktor utama kurang mampu sehingga meminta kepada subkon untuk bisa membantu pelaksanaan pekerjaan tersebut. Kemudian ada supplier, pemasok baik material khususnya ya, itu. Kemudian institusi keuangan, masyarakat sekitar, ada lembaga pelayanan, pemerintah, tenaga kerja, dan lembaga internal. Ini ya dalam satu kesatuan pihak-pihak yang terlibat di sana. Kita lanjut ke organisasi proyek konstruksi. Ini merupakan hubungan antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proyek umum.
Proyek umumnya dibedakan tadi di atas, di awal sudah kita lihat ada hubungan fungsional, yaitu pola hubungan yang berkaitan dengan fungsi pihak-pihak tersebut, dan hubungan kerja formal yang dikukuhkan dengan dokumen kontrak. Kemudian secara fungsional ada 3 pihak yang sangat berperan dalam suatu proyek konstruksi, yaitu pemilik proyek atau owner yang dikoordinasi oleh PPK, pejabat pembuat komitmen. Kemudian ada konsultan atau penyedia jasa konsultan atau perencanaan. Ada juga penyedia jasa pengawasan, ini konsultan pengawas. Dan yang ketiga adalah kontraktor atau penyedia jasa konstruksi yang meliputi kontraktor atau main kontraktor, ada subkontraktor, ada basporong dan sebagainya. Ya, ini ada tiga pihak yang berperan dalam satu proyek konstruksi. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan bentuk organisasi, pertama jenis proyek. Ini proyek apa, konstruksi apa, ya. Kemudian keadaan anggaran biaya, ya, anggaran yang ada. Kemudian kemampuan pemberi tugas. Kemudian sifat proyek, ya. Kita lanjut ke manajemen proyek. Adalah suatu perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan koordinasi suatu proyek dari awal gagasan hingga proyek selesai, supaya bisa tepat waktu, tepat biaya, dan tepat mutu. Sering kita singkat dengan BMW, biaya, mutu, dan waktu. Ya. Ini sistem dari manajemen proyek. Di sini bisa saudara lihat, ya. Sumber daya proyek 5M, ya, ada material, ada mesin, metode kerjanya. Kemudian ukur pencapaian sasaran pelaporan, penyelesaian masalah, pengendalian, tentukan tujuan, ya, alokasi sumber daya. Di sini menjadi satu kesatuan di dalamnya, kemudian muncul hasil akhir. Lanjut, unsur-unsur pengelola proyek konstruksi. Ini tentunya proyek konstruksi dikelola oleh tim yang terdiri dari manajer proyek atau project manager, ada site manager, teknik, administrasi kontrak, personalia, dan keuangan, serta lain-lain, tentunya menjadi satu kesatuan di dalam pelaksanaan pekerjaan. Kemudian manajer proyek di sini dapat diartikan sebagai seorang yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan hingga selesainya proyek. Kalau di proyek-proyek kita sering ada ya dari misalnya ya kontraktor atau penyedia jasa konstruksi dapat pekerjaan. Biasanya di lapangan adalah kepala unit pelaksanaan, ya. Jadi ada KUP, kepala unit pelaksanaan. Kemudian di bawahnya ada staf-stafnya, ada site engineer, kemudian ada macam-macam itu sampai ke pekerja di sini. Nah, ini kalau secara umum dibawahi atau diatur oleh seorang manajer.
Baik, saya kira untuk bab 2 ini dulu. Mohon diulang, dibaca, diulang. Kalau belum paham dibaca lagi, belum paham dibaca lagi, terus berulang ya. Sehingga nanti saudara bisa mempelajari atau mengetahui secara pasti apa itu di pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Ya, selamat siang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.